Siapkan hatimu dulu. Siapkan attitude atau sikap hati yang berkenan. Kecantikan batinnya itu melebihi dandanan luar. Ya kan? Wanita yang positif lidah bibirnya. Cara pandangnya itu loh optimis, bukan pesimis. Gak enak loh ngomong sama seorang yang cakep atau cantik luar biasa seperti level Miss Universe. Tetapi kalau setiap kali buka bicara, kalau setiap kali dia buka mulutnya, angkat bicara, selalu negatif, 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 negatif melulu. Tiba-tiba di courting kecantikannya, sekalipun luarannya dia indah. Setengah jam sama orang begitu, udah gak kepingin ngobrol sama orang itu. Sudah rasa sick atau sudah rasa muak. You see, you can be more beautiful because of your attitude. And you can be much less beautiful because of your negative attitudes. Karena sikap hatimu yang benar, Anda bisa jauh lebih cantik daripada aslinya. Tapi karena attitude sikap hati yang salah, Anda bisa tidak secantik aslimu. Biarin kalau dia adalah bunga sekolah, ya kan? Zaman dulu dia itulah kembang di sekolahnya. Wah, semua cowok kejar dia. Lihat ya nanti kalau dia nggak happy ya. Apalagi kalau sikap hatinya salah, dia memilih kepahitan. 20 tahun kemudian, atau 10 tahun deh, Anda ketemu lagi. Kok nggak secantik dulu ya? Tapi ada yang biasa-biasa, tapi menyenangkan sekali jiwanya. Lihat ya, setelah 10 tahun lagi Anda reuni, lihat, cantik benar dia. Ternyata kecantikan itu juga dari dalam. Pakaian ratu itu menunjukkan bahwa Esther menghargai badannya sekalipun dia kira hari itu dia akan jadi mayat. Itu kekuatan perempuan. Bedanya laki dan perempuan di sini. Cowok kalau pergi sama-sama rame-rame gitu ceritanya. Apalagi kalau mau olahraga segalanya nggak masalah lah, nggak sisiran. Tapi sekali ada cewek datang, wah semua berdandan. Mulai gini-gini kan rambutnya gitu kalau lihat anak-anak muda. Lucu sekali kadang-kadang. Saya baca gerak-gerik tubuh mereka. Tapi kalau cewek ya kan, wanita pergi sama-sama kemana-mana. Siang-siang itu makan bersama-sama, ladies tea gitu ya. Nggak ada cowoknya, tapi mereka berdandan sungguh-sungguh. Karena wanita biasanya nggak berdandan buat laki-laki. Wanita berdandan untuk dirinya. Saya ngomong begini untuk mengingatkan pakaian ratu itu bukanlah pakaiannya. Tapi sebuah keputusan hidup untuk mempersiapkan dirinya, menampilkan terbaik. Mempersiapkan dirinya untuk menjadi yang terbaik. Itulah kekuatan perempuan. Allah sudah ciptakan pada Hawa, ditebus lagi lewat Kalvari. Lalu ayat 2, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran. Itu raja kelihatan nih, wah bahaya nih. Ini sudah mengerikan sekali menurut saya. Ini sudah kalau ada drum di sini udah begitu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, gara-gara puasa kan, berkenanlah raja kepadanya, untung. Lebih tepatnya puji Tuhan. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, diulurkan begini. Lalu mendekatlah Esther. Baca sekali lagi, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Harusnya kalau saya jadi Esther, saya sudah panik. Ini mau dibunuh semua termasuk keluargaku. Sekali ada keluar titah raja dihasut oleh Haman. Musuh bangsa Israel waktu itu. Kalau sampai raja memberikan signet ring atau memberikan cincin meterainya, matilah. Nggak bisa ditarik kembali, raja pun nggak bisa batalkan undang-undang. Dan pada saat itu, Esther harusnya sudah masuk dalam kepanikan. Bukan hanya keluarganya. Mordekai, pamannya, udah memperingatkan dia. Kalau kamu nggak mau, pertolongan datang dari tempat lain. Jangan kira kamu di istana, kamu nggak binasa, kamu pun akan mati. Dia pasti akan mati. Aduh, dia pasti sudah panik sekali. Nah Esther pada waktu masuk, untung kan, puji Tuhan. Dia nggak jadi dibunuh, berkenanlah raja. Lalu raja mengulurkan tongkatnya. Tongkat itu otoritasnya. Dengan tongkat itu dia menghakimi bangsanya. Dengan tongkat itu dia memerintah negeri. Diulurkan tongkat itu, tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Dia nggak berlebihan, lalu dipeluk tongkatnya, tolong raja, dan gegabah. Atau dia bahkan ingini tongkat emas yang diulurkan kepadanya. Matanya tidak mata duitan. Dan ketika Esther mendapatkan uluran tongkat itu yang artinya, jangan diapa-apakan sang ratu. Dia boleh masuk kepada ruangan, masuk dalam ruangan ini untuk menghadap aku. Esther menyentuh ujung tongkat itu. Dengan kata lain, Esther menyentuhnya lembut-lembut. Dari sini saya bisa lihat dan baca karakter Esther. Hari-hari ini juga ada yang namanya, secara profesional, ini adalah ilmu atau sains. Untuk membaca sidik jari, tanda tangan, bisa memberikan semacam diagnosa personality atau kepribadian anak-anak kita. Kalau kita baca Alkitab seperti ini, saya baca sekilas, bisa menebak sifat Esther itu seperti apa. Hingga kita bisa belajar kekuatan perempuan.
Mendekatlah Esther. Waktu digituin, dia mendekat. Dia bukan wanita trauma. Dalam keadaan panik, harusnya diulurkan tongkat, dia sudah begitu. Dia menghindar. Dikira mau dipentung kali. Enggak. Wanita kalau mau diurapi oleh Allah, Anda harus move on dari segala trauma. Harus memutuskan untuk berhenti traumatis. Apa bisa pastor take charge, take ownership, belajar bertanggung jawab atas perasaanmu. Dan katakan di dalam nama Yesus, aku tutup buku. Semua trauma itu, kalau ada sisa-sisa pengampunan yang masih defisit, aku ampuni. Aku ampuni dengan iman. Toh pengampunan bukan dari saya, pengampunan itu hanya mengalir melalui diriku. Aku mengampuni karena Yesus sudah mengampuni aku lebih dulu. Anda harus move on, harus berhenti trauma dan berkata, trauma, diam. Aku sudah selesai dengan engkau. Gerak-gerik Esther akan menentukan dia berhasil atau tidak. Dia bukan traumatis, tapi dia mendekat. Dan ketika dia mendekat, dia jamah, gently, atau dengan lembut saja, nggak berlebihan. Dari sini saya juga bisa melihat dan membaca bahwa Esther itu orang yang bisa bersyukur untuk yang sedikit. Kalau saya jadi Esther, mungkin bisa saja, kalau kita jadi Esther, bisa saja kita panik. Ketika diulurkan tongkat, langsung angkat bicara, raja-raja tolong, SOS, SOS, help, help. Keluargaku mau dibunuh, aku mau dibunuh, seluruh bangsa Yahudi mau dibunuh. Help, help. Enggak. Slowly, step by step, heart to heart. Selangkah demi selangkah, saudara. Sehati demi sehati. Dia bertindak bukan sebagai seorang yang ketakutan atau gegabah. Esther ini bijaksana, selangkah demi selangkah. Dia hati-hati membawa diri. Saya suka bahasa Indonesia. Hati-hati itu dalam bahasa Inggris careful. Saya nggak suka bahasa Chinese-nya xiao xin. Xiao itu kecil, sin itu juga kecil. Sorry, kecil. Sin itu hati. Xiao xin itu artinya hati-hati. Yang arti harafiah dari dua huruf itu adalah berhati kecil lah. Saya nggak suka. Careful juga oke lah ya. Bahasa Indonesia paling bagus. Hati-hati. Bukan berarti jadi pecundang. Pakai hati tapi dua hati. Double hati. Ya kan? Jangan gegabah, jangan takut juga. Hatimu pas-pasan aja, semua indah pada waktunya. Kalau sekarang pertolongan Tuhan masih sedikit, bersyukurlah. Belajarlah bersabar. Jamah pelan-pelan. Jangan langsung ketika diulurkan tongkat, dikasih hati minta rempelah. Langsung ngomong apa adanya. Dan sebarkan isi hatinya, beberkan. Mentah-mentah. Bodohlah orang yang membeberkan kekesalan hatinya seketika itu juga. Esther gak langsung bocor mulut dan berkata, raja-raja, tolong hamba, tolong kami dalam bahaya. No. Esther jamah ujung tongkatnya. Belajarlah bersyukur untuk pernyataan kasih karunia yang paling dini. Orang yang tidak bisa syukuri 5 roti 2 ikan, kemungkinan dia salah satu dari 5.000 orang yang tidak makan. Tapi Esther berkata, kalau aku dikasih hati, aku ambil hati itu dulu, gak minta rempelah. Sehati demi sehati, selangkah demi selangkah. Terimalah bentuk kasih karunia. Hai saudari-saudariku perempuan. Terimalah bentuk wujud kasih karunia yang paling dini. Jangan komplain. When God gives you this, don't ask for more. Waktu kita minta segede itu, kok dikasih cuman sedikit? Kok hanya diberikan begini, segini saja? Syukuri dulu. Kadang-kadang, untuk tahu apakah Tuhan beserta, tidak perlu kita minta tanda besar. Bisa-bisa Tuhan kasih kita tanda-tanda kehidupan yang kecil saja. Di dalam perkara sederhana Allah berbicara. Tahu nggak kekuatan perempuan itu pada detilnya, seperti yang saya katakan tadi. Detil itulah perkara kecil. Wanita itu lebih detail, lebih spesifik. Kalau saya mau sebuah pekerjaan itu sangat detil, saya harus ada wanita dalam tim saya. Harus ada perempuan. Perempuan biasanya yang jauh lebih teliti. Saling melengkapi sih, laki-laki lebih risk taker biasanya. Saya ngomong secara umum aja dulu ya. Tentunya ada perkecualian. Tapi pria itu lebih ambil resiko. Wanita lebih rapi dan juga lebih teliti. Jadi kalau Anda seorang pemimpin pelayanan atau perusahaan, kalau Anda mau pekerjaan Anda itu detail, you have to have women in your ministry. You have to have women in your line of work. Harus ada perempuan. Kekuatan perempuan itu pada detailnya. Belajarlah untuk
setia dalam perkara sederhana. Disitulah letak kekuatan. Itu yang membuat perempuan itu bintang 6. Jikalau laki-laki bintang 5, izinkan saya mewakili kaum Adam mengalah. Bedanya di situ. Bukan di fasilitasnya semua sama, semua hotel bintang 5, bintang 6 itu di sini. Pelanggannya baru keluar sebentar aja ke lobby ambil sesuatu balik-balik. Ranjangnya udah rapi. Itu tisu ujungnya sudah dilipat seperti segitiga, dikasih stikernya hotel tersebut dan namanya. Lalu Anda baru sampai baru check-in, Anda sudah lihat di situ bahkan kop suratnya aja ada namanya. Nama Anda, kapan mereka ngeprintnya? Ya waktu Anda booking tentunya. Waktu Anda bayar. Sebelum Anda tiba, di lobby sudah disapa. Ya kan, sudah disapa, Mr. and Mrs. Andi Santoso. Wah, kok tahu? Itu semua detil-detilnya membuat bintang 6. Bukan satu bintang level berbeda dengan bintang 5. 1 bulan dan matahari bedanya. Detil-detilnya. Esther itu pegang ujung tongkatnya. Dia menerima apa saja pertolongan yang diberikan sebatas itu hari ini. Berikan pada kami makanan atau rezeki kami secukupnya. Be thankful dulu with the little and with the few. Belajar bersyukur dulu dengan yang sedikit dan yang pas-pasan. Jangan minta hari itu juga, hai perempuan. Step by step, heart to heart dengan Tuhan. Dia menyentuh tongkat itu. Ayat 3, tanya Esther kepadanya. Tanya raja kepadanya. Apa maksudmu, hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Wah, raja langsung bertanya nih. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Raja bertanya, you mau apa, my dearest? Atau raja berkata, honey, what do you want? Sayangku, apa yang kamu mau? Sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Dia bertanya begitu. Jawab Esther. Ayat 4. Langsung dong harusnya. Raja, ada orang cari gara-gara. Gitu. Atau langsung aja minta setengah kerajaan. Split half-half. Kayak orang bercerai gitu. Raja 50, Esther 50. Nah, punya sama-sama kuasa. Ayo kita berperang. Dan biarkan bangsa Yahudi bersembunyi di sisiku. Lalu kita lawan. Aduh, Esther nggak begitu. Esther tuh begini. Ketika raja tanya sama dia jawabnya mengejutkan. Ayat 4. Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Diajak untuk bertamu, karena zaman dulu raja dan ratu harus tinggal beda palace atau beda istana, karena ini memang sudah protokol. Esther ditanya, kamu mau setengah kerajaan ya sayangku? Dia berkata, no, I would like to invite your highness. Aku ingin sekali mengundang raja, sekalian ya bawa Haman. Haman itu musuhnya. Tapi Haman tidak tahu dia akan masuk dalam perangkap Esther. Esther berkata, aku hendak mengundang Baginda yang termulia untuk datang. Bertamu, saya akan masakkan, kita tea time, kita akan minum teh bersama-sama, tea party gitu ya. Biarkan hambamu melayani raja. Wow, apa rajanya nggak langsung jatuh hati. Menyesal dia hanya mau kasih ke setengah kerajaan. Disinilah raja ingin memberikan nyawanya untuk Esther. Tahu nggak? Kekuatan perempuan terletak di sini. Please jangan jadi wanita murahan. Esther dari sejak bujangan waktu dia masuk di dalam bukan sayembara, masuk di dalam daftaran orang-orang yang dikumpulkan di istana. Mereka yang akan dipertemukan dengan raja. Esther tidak minta hal-hal yang mahal-mahal. Waktu dia ditanya dia harus pakai apa, dia serahkan kepada pengasuh yang raja berikan atas semua wanita-wanita ini. Esther itu seorang perempuan yang bisa menahan diri. Orang ini justru yang kayak begini ini, justru mahal saudara. Yang bisa tertebak harganya, yang bisa ketahuan nilainya, itu yang murahan. Dikasih ini sudah langsung mau, dikasih itu mau aja aku. Sudah bisa buka harga. Justru yang begini ini gak bisa dibeli, Esther ini. Dan kali ini raja mengucapkan suatu undangan yang tidak pernah terdengar di hall atau tidak pernah terdengar di tata raja, didengungkan hal demikian. Setengah kerajaan mau dikasih hari itu kan berarti raja berkurang teritorinya. Tapi itu pun Esther menolaknya dan berkata, no my king, I want you. Wow, I want your presence, not your presence. Aku mau hadiratmu, kehadiranmu bukan kadomu, sekalipun setengah kerajaanmu. Datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan diadakan oleh hamba. Hamba akan melayani. Ya Baginda,
datanglah kemari. Wow, luar biasa. Kekuatan perempuan, Anda ready? Are you ready? Ada pada visi yang besar dari Tuhan. Minta sama Tuhan, visi hidupmu apa? Visi hidup Anda bukanlah pakaian yang Anda pakai, atau tas Anda, atau sepatu, atau harta benda apapun. Minta visi lebih tinggi dari materi. Minta visi yang lebih tinggi daripada kesenangan diri sendiri. Minta visi yang tinggi. Esther ini berpikiran besar. Jangan main-main loh ya. Perempuan yang detil kalau berpikiran besar, besar sungguhan. Wanita yang berpikiran besar itu jangan pernah diremehkan. Perempuan seperti itu adalah ratu di mata Tuhan. Pikirannya itu loh. He sees got a great vision from the Lord. Pertanyaan saya pada putri Sion kaum Hawa. Wanita yang ditebus di Kalvari oleh Yesus. Putri-putri kerajaan surga. Maria dan Maria Magdalena. Orang-orang kenamaan pilihan seperti Esther dan Deborah. Listen to me. I'm asking you, saya bertanya. Mewakili Tuhan Yesus menjadi kepanjangan tangannya dan perpanjangan lidahnya. What is your vision, my daughters? Apakah visi hidupmu? Hai anak-anakku, kata Yesus Kristus melalui sharing ini. Apa visi hidupmu, hai putri-putriku? Kata Tuhan Yesus. Jangan setengah kerajaan. Bahkan jangan kerajaan itu sendiri. Minta yang jauh lebih tinggi. Maka titah Raja ayat 5, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu Raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Pinter si Esther. Dia ngerti konteks dan waktu. Ya, seperti kalau kita lagi ada undangan berbicara secara publik lalu selesai kan biasanya kita bilang begini sebagai pamitan. Sekarang waktu dan tempat saya kembalikan. Atau kalau kita mengundang seseorang naik ke panggung, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak ini. Akan memberikan ceramah berterima kasih pada para hadirin. Waktu dan tempat saya berikan. Anda harus tahu bahwa waktu dan tempat itu penting sekali. Tidak segala sesuatu itu pada waktunya. Tidak segala sesuatu pada tempatnya. Makanya doa saya setiap hari buat keluarga dan buat gereja, buat semua orang yang saya kenal dan tahu adalah saya berdoa agar mereka selalu ditemukan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu sama orang tepat. Jangan sampai di tempat yang salah, ketemu sama orang yang salah, di waktu yang salah. Wah, berabe celaka. Tempat dan waktu saya serahkan. Esther itu punya satu kekuatan sebagai perempuan. Jangan anggap dia kaum lemah. Karena orang ini peka. Dia tahu gimana menyerahkan waktu dan tempat pada Tuhan. Dia punya permintaan, tapi dia nggak tanya di tempat. Permintaannya boleh benar, tapi waktu dan tempatnya kalau salah, bisa salah kaprah. Percuma, pertanyaannya betul, timingnya salah. Itulah sebabnya perempuan harus bisa baca waktu. Kalau suami pulang ke rumah, ini kan klise sekali ya. Jangan langsung beritahu, mungkin dia perlu mandi dulu pas makan, cari waktu yang tepat. Kalau Anda mau bicara, ini bukan trik-trikan. Tapi ini orang yang menghargai waktu Tuhan dalam segala hal. Nggak tentu suaminya ready untuk mendengar itu. Kalau kita mau memberi masukan, harus ngerti. Bukan hanya pilih kosakata, kata-kata yang membangun dan mudah dicerna, tidak membunuh karakter, tetapi lebih kepada isunya. Kalau seorang wanita mau memberikan masukan kepada anak-anaknya, jangan lupa. Kalau itu kritikan, kasih pujian sebelum dan sesudah. Sehingga sebelumnya sudah divaksin dulu, dikasih kritikan yang membangun, setelahnya itu dibalut luka yang kita hasilkan lewat kritikan. Jangankan perempuan, laki juga perlu lakukan itu sama saja. Apalagi perempuan itu manusia pengaruh. Manusia pengaruh, betul itu. Buktinya, Hawa bisa menjatuhkan ciptaan pertama. Memang ular sih. Tapi kalau nggak lewat Hawa, setan nggak bisa jatuhkan Adam. Hebat nggak kaum Hawa itu? Esther ini tahu menyerahkan waktu dan tempat kepada Tuhan. Makanya itu, dia pindahkan medan perangnya dari tahta pengadilan raja to the bedroom. Ke tempat tidurnya. Saya tidak bicara, ini bukan implikasinya seks sebagai senjata ya. Kalau Anda sudah menikah, seks bukan senjata. Bukan ya. Jadi jangan pernah kalau orang yang sudah menikah nih, suami dan istri, ngambek. Lalu habis itu, itulah hukumannya. Wah, kalau seperti itu, saling hukum-menghukum, ujungnya